Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan membahas tentang membuat halaman login ya. Kalau di modulnya itu kan register ya, tapi di aplikasi kita tidak ada register, kita langsung membuat halaman login. Pada dasarnya halaman login dan register itu desainnya biasanya sama ya. Nah, kalau di Flutter, karena kita kemarin sudah menggunakan getAct dan getCLI, maka untuk membuat modul baru ya, login itu kita anggap sebagai modul atau page, maka di sini kita bisa jalankan perintah get create page, kemudian nama page-nya. Contohnya di sini namanya login. Ini sudah pernah saya buat kalau saya tidak salah ini ya. Oke. Nah, kalau kita buat lagi, buat dua kali ya, dia bilang do you want to override, saya pilih yes. Kalau di yang versi lama itu dia muncul error di sini. Oke, karena dia jadi double ini ya. Oke, tinggal kita hapus saja. Oke, di bagian app root-nya ya. Oke. Kemudian kalau sudah selesai membuat modulnya, kita bisa menavigasi atau membuat navigasi di tombol login kita ini ya. Untuk membuat navigasi kita bisa menggunakan lambda. Cara biasanya seperti ini. Jadi tinggal buat get titik to named, kemudian routes titik yang ini routes titik login. Ingat ya, mengetiknya itu selalu menggunakan auto import. Kenapa? Karena routes ini ada script yang diimpor di bagian atasnya. Ada UI-nya, boleh dihapus saja. Ini ada ini diimpor otomatis nih ya, routes app page. Jadi pastikan ngetiknya otomatis. Bagaimana cara ngetik otomatis? Saya contohkan. Jadi begitu kita mengetikkan routes, oke, routes seperti ini. Dan ini kan ada auto import. Ya, ini ada auto import. Jadi pilih yang bagian auto importnya di sini. Oke. Nah, kalau kita enter, dia otomatis muncul nanti di bagian atas impornya. Kalau tidak kita enter, nah dia tidak muncul. Kalau kita ketik sampai habis misalnya gini, routes titik login gini, ini programnya masih error. Kenapa? Karena tidak ada impornya. Kalau memperbaiki impornya, kita bisa arahkan kursornya di yang error, kemudian tekan Ctrl titik. Ini contohnya. Nanti muncul nih, kita mau impor yang mana. Ini sama saja dua ini. Oke, itu cara melakukan navigasi. Saya contohkan, misalnya saya pakai yang pertama, kemudian simpan, lalu kita coba di aplikasi kita klik login. Sekarang kita berpindah ke login view, kita klik back, kemudian kita pindah lagi ke halaman main screen-nya, halaman utamanya. Oke. Jadi ini perintah untuk melakukan untuk navigasi ya, berpindah dari satu page ke page yang lain. Contohnya dari home view kita berpindah dari home controller atau home view kita berpindah ke login controller atau ke login view ya. Nah, perintah ini bisa juga kita ketik di home controller. Jadi nanti ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita akan mengetikkannya di sini. Ya, ini misalnya saya kosongin semua saja, kita hapus semua perintah ini. Nanti kita buat di sini void kita ketik dmt, enter, kemudian di sini kita buat misalnya namanya on tab login ya, on tab login. Oke, jadi gini. Nah, maksudnya kita tuh pada saat loginnya di tab, kemudian perintahnya kita ketik juga di sini routes seperti ini, auto import juga. Perhatikan di bagian atasnya ya, dia otomatis muncul ini. Nah, itu titik login. Oke. Jadi bisa juga nanti ada kondisi tertentu di mana rute itu atau navigasi itu kodenya kita ketik nanti di home controller ya, bukan di home view. Oke. Kemudian nanti di home view-nya kita bisa buat seperti ini, controller titik on tab login, seperti ini. Hasilnya sama saja, harusnya kalau diklik kita berpindah ke halaman login view. Oke, seperti ini. Nah, kemudian
penulisan perintah di onPreset ini ada dua. Yang pertama secara yang lama seperti ini. Kalau kita kan cuma satu line nih kodenya ya. Karena kita cuma satu line kode ya, maka kita bisa menggunakan lambda kayak gini dia. Controller titik ontap login. Oke. Nah, jadi biasanya programmer buatnya seperti ini. Hasilnya sama saja. Kalau diklik dia juga berpindah. Tapi kodenya lebih ringkas ya, tidak ada buka kurawalnya. Langsung dibuat seperti ini sama dengan besar dari, kemudian controller diikuti dengan nama metode yang kita buat di home controller. Ya, kalau di sini kita buat ontap button login, berarti di sini juga kita buat ontap button login. Kalau kita buat di sini go to login, berarti di sini juga go to login. Jadi seperti itu cara membuat navigasi di Flutter menggunakan getAct dan getCLI. Oke, silakan diikuti, silakan dicoba. Nanti kita akan lanjut lagi di pembahasan berikutnya.